Menurut Bang Reza, jika ada salah satunya dari unsur-unsur yang disebutkan tadi, adanya insentif, adanya resiko, adanya sumber daya, dan juga target, maka itu disebut pembunuhan berencana. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Tentunya selalu baik dan juga sehat. Amin ya robbal alamin teman-teman. Di video kali ini tentunya saya masih membahas perkembangan kasus pembunuhan Ibu Tuti dan Amalia di Subang, Jawa Barat. Dan saya mengambil dari fakta dan data-data persidangan, tidak keluar dari situ, agar tidak dengan asumsi dan opini. Kalau analisa sih wajar sekali ya. Kita sama-sama. Baik teman-teman, saksi-saksi yang sudah dihadirkan di persidangan ini yaitu sudah disumpah, dan saya kira melihat mereka tidak ada kepentingan apapun. Namun di sini juga banyak sekali perdebatan di publik yang saya simak di berbagai media YouTube yang mengikuti kasus ini. Ini ada yang sudah percaya bahwa keterangan Danu ini 100% adalah benar karena dia ini adalah seorang pelaku, melihat, mendengar, melakukan di tempat kejadian perkara. Namun di sini perdebatannya, siapakah saksi Ramdhanu ini? Begitulah kabar-kabari atau komentar teman-teman yang beredar di publik, bahkan yaitu statement dari Bang Rohman Hidayat, kuasa hukum dari terdakwa Yosep Hidayah, Ibu Mimin, Abi dan Arigi. Teman-teman, ada juga yang belum percaya dengan keterangan Danu ini, 100% tidak percaya. Dan ini adalah di publik, itu wajar sekali karena kita semuanya dan saya sendiri pun mengikuti kasus ini dari tahun 2021 sampai 2024, hampir kurang lebih 3 tahun lamanya mengikuti kasus ini. Tentunya dalam pikiran saya, dalam benak saya bahwa wah, kasus ini tentunya sudah direncanakan. Kenapa saya dalam benak unek-unek seperti itu? Karena adanya obstruction of justice yang menghilangkan barang bukti, yang men-setting seluruh kasus ini, dan kasus ini agar jangan sampai terbongkar seperti itu. Nah, banyak juga komentar dari teman-teman, bagaimana kalau misalkan Danu ini tidak mengakui kesalahannya, perbuatannya, apakah kasus ini akan terbongkar ataukah sudah ada persidangan sampai detik ini? Ya, itu dalam benak saya pun seperti itu sama. Iya juga ya, karena kasus ini sudah kita ketahui. Banyak sekali kejanggalan dan juga lika-liku. Banyak trik-trik dari para pelaku ini tentunya. Nah, adapun ada yang tidak percaya Pak Yosep adalah pelakunya, Ibu Mimin, Abi dan Arigi. Ada juga yang sudah percaya mereka benar-benar pelaku yang disebutkan Danu. Intinya kita simak fakta persidangan lanjutan. Saya tidak bisa untuk membahas menyebutkan yang 3 tersangka ini adalah benar-benar mereka adalah pelaku. Ya, nah, kecuali mungkin Danu dan juga yang sudah dituntut oleh JPU, yaitu Pak Yosep Hidayah dan juga Danu. Nah, Danu dan juga Pak Yosep ini sama-sama sudah menjadi terdakwa, tapi masih dibacakan tuntutan. Pak Yosep seumur hidup, Danu 8 tahun penjara, tapi kita belum menyimak dari penjelasan atau ketuk palu keputusan majelis hakim. Kita lihat saja nanti bagaimana endingnya kasus Subang ini, teman-teman. Akhirnya kasus Subang ini bagaimana yang selama ini kita ikuti. Yang tentunya harapan kita semuanya sebagai warga masyarakat ya terungkap demi keadilan kedua korban. Apapun pembahasannya dari teman-teman YouTuber yang lain, baik di Subang dan juga di luar Subang, silahkan bahas semua analisis bagaimana kronologis dan juga perjalanan kasus ini. Kita saling support untuk demi keadilan kedua korban. Karena saya melihat kalau kasus ini tidak dibahas, lah kok sepertinya akan sepi dan tenggelam, teman-teman. No viral, no justice. Itulah slogan-slogan yang sudah beredar di publik ya. Baik, teman-teman, ketika saya melihat Pak Yosep Hidayah
dan juga Danu, Ibu Mimin, Abi, dan Arigi ketika melihat di fakta persidangan, mereka selalu tersenyum, ya. Nah, meskipun pasal yang dihadapi ini bayangkan 340 atau 338 lah seperti itu. 340 adalah pembunuhan yang sudah direncanakan. Nah, mungkin kita sedikitnya mengambil dari keterangan Bang Reza Indragiri, seorang pakar psikologi forensik. Perencanaan itu terbagi 4 bagian menurutnya. Pertama adalah adanya sumber daya, adanya insentif, lalu ada lagi yang disebutkan adalah resiko, lalu ada lagi yang disebutkan adalah target menurut Bang Reza Indragiri. Nah, target di dalam kasus Subang ini apakah sudah ada? Tentunya ada dong, kedua korban, Ibu Tuti dan Amalia. Itu target mereka, para pelaku. Atau insentif, apakah di dalam kasus Subang ini, ketika mereka, para pelaku ini, menghabisi kedua korban tersebut, apakah ada keuntungan buat mereka dalam hal pembunuhan ini? Ini tentunya kembali ke motif tentunya, teman-teman. Nah, masalah motif ini memang banyak sekali. Ya, motif ini ada sakit hati, ada harta, ada juga perebutan ya warisan atau kekuasaan, seperti itu. Masalah motif banyak di dalam sebuah kasus. Namun, kita semuanya tidak keluar dari apa statement kepolisian waktu press conference Pak Yosef Hidayah waktu di Polda Jabar. Ya, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Ibrahim Tompo yang dulu di Polda Jabar, kalau sekarang kan sudah beda lagi ya. Nah, di situ saya mendengar motivasi mereka para pelaku ini yaitu adalah uang. Seperti itu. Oke, teman-teman, entah uang apapun itu sakit hati dan masih banyak lagi, tentunya nanti akan terbongkar di pengadilan. Nah, nanti di Pledoi Pak Yosef Hidayah ini akan seru sekali, dan ya banyak kabar-kabar selentingan isu-isu yang saya dengar ya. Teman-teman, Pak Yosef ini akan membongkar semuanya, namun yang sangat disesalkan atau masih mengganjal dalam pikiran dan hati saya, kenapa Pak Yosef ini kok tidak dari dulu gitu loh? Kalau misalkan benar-benar mengetahui ya sebutkanlah. Kalau tidak mengetahui ya bagaimanapun keterangannya seperti itu. Nah, namun di sini Danu tidak berubah keterangannya. Pak Yosef, Mimin, Arigi pun tidak berubah keterangannya. Kan seperti itu. Pak Yosef tetap tidak berubah dan Mimin, Arigi, dan Abi yaitu menolak, membantah keterangan Danu. Bahkan saya melihat di salah satu teman saya videonya yaitu Sang Pencari Keadilan. Di situ Arigi mengatakan salah tangkap. Ini yakin salah tangkap. Pak Yosef pun waktu di pengadilan salah tangkap dia bilang. Nah, ini mirip-mirip kasus Pina. Di kasus Pina pun salah tangkap. Namun, kasus Pina dan juga kasus Subang ini berbeda jauh tentunya. Teman-teman, begitulah saya melihat. Nah, di sini ada yang sudah yakin bahwa keterangan Danu ini 100% benar. Ada juga yang belum percaya sama sekali. Tentunya, banyak yang mengatakan bahwa siapakah saksi Ramdhanu ini? Seperti itulah, bahkan statement dari Pak Roman Hidayat selaku kuasa hukum dari terdakwa Yosef Hidayah, yaitu mengatakan Danu keterangannya mengarang. Nah, Pak Yosef, Ibu Mimin, Abi, dan Arigi dalam kasus ini, di fakta persidangan, mereka selalu tersenyum. Bayangkan teman-teman, yang dihadapi mereka ini adalah pasal 340 atau 338, seperti itulah. Nah, karena ada sebuah perencanaan, tentunya kita mengambil dari keterangan Bang Reza Indragiri. Apa itu perencanaan? Tentunya adanya insentif yang sudah kita bahas tadi, ya. Adakah keuntungan dari hal kasus ini? Seperti itu buat mereka. Lalu adanya lagi adalah sumber daya dan juga resiko. Tentunya para pelaku ini sudah menanggung resiko dan siap beresiko. Jika ketahuan, jika tertangkap, jika terbongkar masalahnya, sudah siap dengan resikonya. Yang dihadapi pasal 340, 338. Menurut Bang Reza, jika ada salah satunya dari unsur-unsur yang disebutkan tadi,
adanya insentif, adanya resiko, adanya sumber daya, dan juga target, maka itu disebut pembunuhan berencana. Ada nggak kira-kira dalam kasus ini seperti adanya target? Targetnya kan 2 perempuan. Ada dong, ya kan? Adanya insentif, adanya sumber daya, adanya resiko. Tentunya ini sudah semuanya ada unsur-unsur tersebut dalam kasus pembunuhan Ibu Tuti dan Amalia. Kalau saya menyimak, tapi nanti teman-teman simak lagi. Apakah benar ini adalah 340? Karena saya mendengar dari pembacaan tuntutan JPU atau Jaksa Penuntut Umum mengatakan tidak ada yang meringankan terhadap terdakwa Yosef Hidayah. Teman-teman, nanti teman-teman bisa simak kembali ya. Saya kemarin menghadiri di persidangan waktu pembacaan yaitu tuntutan untuk Pak Yosef dan juga Danu. Nah, di sini yaitu JPU mengatakan terdakwa Yosef Hidayah telah terbukti secara sah. Wow, secara sah, tapi ini baru pembacaan tuntutan ya. Entah bagaimana nanti dari majelis hakim keputusannya, karena kadang berbeda seperti itu. Yaitu secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap anak dan istrinya, yaitu Amalia dan juga Ibu Tuti. Ini ditegaskan, yaitu dari Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan tuntutan yang dibacakannya, terdakwa telah melakukan tindak pidana pembunuhan yang direncanakan dengan merampas nyawa orang lain, sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP atau KUHAP, junto pasal 55 ayat 1 KUHAP, pidana yang telah didakwakan dalam dakwaan primer. Ini luar biasa, 340. Pembunuhan berencana, hukuman mati seumur hidup. Atau 20 tahun penjara. Ya, kalau 338 sudah banyak dibahas adalah pembunuhan biasa. Teman-teman, kita simak nanti bagaimana keputusan majelis hakim terhadap kedua terdakwa ini, Danu dan juga Pak Yosef. Apakah ada keringanan untuk Danu dan juga keringanan untuk Pak Yosef Hidayah? Dan kita ikuti mungkin nanti bagaimana kelanjutan dari ketiga tersangkanya yang sudah ditetapkan oleh pihak kepolisian Polda Jabar. Kasus ini harapan kita terungkap, terbongkar demi tercapainya keadilan kedua korban. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Salam sehat untuk semuanya. Bye-bye.